Baik, kita lanjut untuk pemasangan pada dashboard depan bagian kiri. Langkah pertama, kita akan membuka dulu penutup bagasi pada dashboardnya. Seperti ini, kita buka dan kita lepas, lalu menutup bawah pada dashboard tersebut, sehingga akan terlihat rongga kosong di dalam dashboard. Ini adalah kancing klip sebagai penutup bagasi dashboard. Kita akan isi dengan menggunakan modul peredam akustik suara dashboard. Fungsi peredam suara pada dashboard yaitu untuk meredam suara mesin dan memfilter suara getaran mesin agar tidak merambat masuk ke dalam kabin. Seperti ini teknik pemasangannya. Setelah penutup bagasi kita buka, kita masukkan modul-modul memenuhi dan mengisi ruang-ruang kosong pada dashboard tersebut. Setelah kita membuka laci pada dashboard tersebut, kita menggunakan modul untuk mengisi ruang-ruang kosong pada dashboard tersebut dengan menggunakan modul gulungan peredam suara yang mengisi ruang-ruang kosong pada dashboard, sehingga getaran atau rambatan suara mesin ke dalam kabin akan terfilterisasi. Ini modul gulungan kelima. Kita sudah masuk 4 modul gulungan buat dashboard. Kita akan terus sampai isi hingga penuh. Perlu diketahui guys, pada saat pemasangan modul gulungan untuk dashboard, sebaiknya dihindari agar evap AC tidak tertutup oleh modul gulungan ini. Jadi bisa dilihat nanti di panduan pemasangannya. Sekedar info aja guys, untuk peredam suara akustik pada mobil yang berupa pintu, dashboard, spakbor, itu harus bisa mengendalikan kebisingan atau noise control. Kedua, dia juga tidak boleh menyerap air. Lalu syarat utama untuk meredam getaran dan suara yaitu materi tidak boleh bergerak atau tidak bergoyang, karena dia juga harus memutus reduksi suara rambatan dari luar seperti suara motor, aspal, dan jalanan berbatu. Juga syarat utama peredam suara akustik itu yaitu dia harus tahan panas atau api yang bisa mencapai dengan titik leles 1350 derajat Celcius agar menjadi lebih awet. VTEC Insulation memiliki ketahanan tahan api dan juga titik lelehnya bisa mencapai 1350 derajat Celcius, sehingga membuat bahan dasar VTEC sangat tahan lama, kuat, dan awet. Sangat cocok untuk peredam suara dan getaran. Beralih kepada pemasangan peredam pintu akustik. Sekarang saya akan bahas untuk lilitan peredam buat speaker. Dia berfungsi untuk menahan getaran speaker pada plat mobil, sehingga suara bass lebih menonjol dan tidak menggelembung. Teknik pemasangannya yaitu kita akan lilit lingkaran speaker ini dengan menggunakan lilitan speaker dari VTEC. Sekitar 2 lilitan. Seperti ini nanti caranya. Setelah speaker kita lilit menggunakan lilitan dari VTEC, bagian belakang door trim atau tempat cangkok speakernya pun kita lilit agar tambah mengurangi getaran dari penutup door trim tersebut kepada pintu mobil. Karena getaran suara speaker pada saat audio sedang bersuara itu
tidak membuat suara bass menjadi pecah, kumpul atau menggelembung. Untuk merekatkan peredam suara akustik pada pintu, kita hanya memerlukan double tip sebagai pelapis di belakang door trim pintu tersebut. Sangat ringan dan mudah. Lalu setelah direkatkan dengan menggunakan double tip, kita tempel pada belakang door trim atau plat pintu mobil tersebut sesuai pola masing-masing pintu, tidak perlu modifikasi. Ini hasilnya, peredam akustik untuk pintu. Lanjut pada pemasangan finishing, yaitu mengembalikan tutup door trim seperti semula. Beralih kepada pintu belakang bagian kanan. Untuk tipe pintu mobil tahun sekarang, itu kita isi rongga di balik door trim karena sangat kosong. Kita isi dengan menggunakan modul dan juga lembaran dari peredam pintu VTEC. Kisaran berjumlah 9 modul untuk tipe mobil Suzuki Karimun Wagon R GL 2009. Setiap pintunya kita isi dengan jumlah tersebut. Sama ya guys. Untuk metode pemasangannya, lembaran penutup pintu akustik VTEC kita rekatkan hanya dengan menggunakan double tip pada sisi bagian belakangnya, tidak membebani pada materi barang tersebut. Seperti ini lembaran penutup pintu akustik dari VTEC, sangat ringan. Untuk satu set pintu berjumlah 4 lembar, kisaran hanya sekitar kurang lebih 2 kilo beratnya. Jadi sangat ringan, elastis, tapi kuat. Setelah rongga bagian dalam kita isi dengan menggunakan modul yang berjumlah 9 gulungan, lalu kita tempelkan lembaran pada belakang door trim pintu tersebut yang menggunakan double tip. Tidak perlu modifikasi guys, tidak perlu modifikasi karena sudah sesuai pola dan tipe masing-masing pintu mobil tersebut.
Beralih ke pintu belakang sebelah kiri. Ini kita belum isi dengan gulungan modul peredam suaranya seperti ini nanti. Ini ruang-ruang kosongnya. Kita akan isi menggunakan modul atau gulungan dari Vitek Insulation. Kita bandingkan sekarang dengan pintu yang belum kita isi rongganya memakai gulungan. Sangat terdengar suara kosong di belakang plat pintu ini atau rongga yang belum kita isi. Nah, ini sudah terisi dengan modul atau gulungan pada rongga-rongga kosong di belakang plat ini. Kita bandingkan suaranya. Sangat terisi. Kita bandingkan suaranya dengan yang sudah terisi oleh modul atau gulungan dari Vitek. Jadi intinya, fungsi untuk mengisi rongga-rongga di belakang plat ini adalah meredam suara agar menjadi lebih kedap dari getaran, lebih padat, lebih kedap dan tidak bergema. Bandingkan dengan pintu depan bagian kiri yang belum kita pasang. Sangat terdengar ruang kosong dan gaung gemanya. Sangat terasa bedanya. Ini pintu depan bagian sebelah kanan yang sudah terisi dengan gulungan peredam suara Vitek. Lebih pada apa? Metode pemasangan sama. Pintu belakang bagian kiri. Setelah lembaran Vitek kita rekat memakai double tip, kita hanya tinggal menempelkan saja pada plat di belakang penutup door trim pintu tersebut. Cepat, efektif.